Hai guys, pada vlog kita kali ini kita akan membahas isu-isu yang lagi hot banget nih. Salah satunya yang mau kita bahas nih kak, tentang parodi disabilitas yang baru-baru aja naik dan banyak dibahas di TikTok. Dari kali ini kita bakal mengumpulkan POV dari beberapa orang. Dan salah satunya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, selamat siang Mbak. Selamat siang. Mungkin boleh kenalan dulu Mbak. Oke, nama saya Susi Fitri, biasanya dipanggil Mbak Supit. Saya dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling FIP Jakarta, FIP UNJ. Mungkin kita mau mengenalkan kasus yang mau kita bahas dulu kali ya Mbak. Oke. Di sini kita bakal ngebahas tren parodi TikTok tentang disabilitas. Kebetulan memang sangat disayangkan baru-baru ini naik ada beberapa influencer yang memparodikan teman-teman kita yang disabilitas atau berkebutuhan khusus Mbak. Dan bahkan ada beberapa influencer juga yang menjadikan itu sebagai personal branding Mbak. Itu yang akan kita bahas. Mungkin ke pertanyaan pertama aja kali ya Mbak. Dari Mbak sendiri, bagaimana melihat tren itu? Apakah itu hanya sekedar hiburan atau ada masalah moral di belakangnya? Saya sebenarnya nggak mau jawab dari sisi moralitas dan juga apa ya? Kamu bilang tadi apa? Moralitas dan Etis. ya. Bahwa secara moral itu bermasalah iya ya gitu. Cuma kita kan harus bertanya kenapa sesuatu yang secara moralitas itu salah sebenarnya, artinya benar-benar bukan cuma tidak sensitif ya, tapi kalau dia sampai menjadikan personal branding itu kan berarti ada sesuatu yang lebih dalam dari itu ya. Nah, jadi kalau saya lihat kalau dia seorang influencer dan influencer kan biasanya menjual sesuatu ya, artinya seseorang nggak akan menjadi seorang influence ya to influence something without selling something. Kalau sekarang kan gitu ya. Jadi saya akan jawab dari situ gitu ya. Kenapa kita bisa katakanlah mentoleransikan dan tanda kutip ya, mentoleransikan hal-hal yang secara moral sebenarnya nggak bisa diterima gitu, karena kita udah sangat terlanjur masuk dalam dalam kapitalisme kan. Jadi di mana yang namanya nilai tambah adalah sesuatu yang berarti nilai jual. Jadi kayak kalau kamu menjual barang hanya dengan barangnya aja, itu kan sekarang nggak ngejual. Kayak misalnya kamu jualan jilbab nih, terus kamu jual cuma jilbab buat menutup kepala, kan nggak cukup. Dia harus jilbab yang menampilkan kamu sebagai orang yang berasal dari kelas tertentu, semacam kayak menampilkan elegan, menampilkan seksi. Jadi itu yang disebut sebagai nilai tambah kan gitu ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan dari Mbak Eva. Dari tren itu Mbak, kira-kira Mbak melihat itu bagaimana dari sisi apakah itu adanya indikator kerusakan moral, apakah hanya sekedar menghibur saja? Pertama saya pikir keterlaluan ya kalau misalnya kita bisa terhibur dengan mengejek orang yang disable ya, artinya dia secara moral benar-benar nggak bisa diterima gitu ya. Tapi saya pikir ada hal lain ya yang lebih mungkin seringkali nggak kita perhatikan gitu ya. Ini kan saya pikir secara common sense kita tahu bahwa mengejek atau meniru gitu ya orang yang disable gitu, itu sesuatu yang nggak bisa diterima secara sosial kan, artinya itu common sense kita itu enggak gitu ya. Tapi pertanyaan pentingnya kan adalah gini, kayak kok bisa sesuatu yang secara moral umum nggak diterima tapi kemudian dia jadi viral, jadi kayak banyak yang niru kan gitu, bahkan influencer aja menggunakan itu sebagai branding mungkin ya, ada yang menggunakan sebagai branding gitu ya. Nah saya pikir ini kita mesti melihat mengenai profesi influencer itu sendiri ya. Seorang influencer itu kan dia influence something for something kan gitu. Jadi kayak orang jadi influencer hanya sebagai influencer aja gitu ya. Dia padahal influencer mengejar sesuatu gitu ya. Nah, walaupun banyak influencer yang mungkin dia menjadi influencer untuk menyebarkan ilmu mungkin ya, kesadaran membuat orang menjadi sadar terhadap sesuatu, tapi saya pikir influencer dengan branding-branding seperti ini itu
pasti karena dia menjual sesuatu. Jadi itu influence person to influence sosial to sell something kan. Nah itu kan yang dalam kapitalisme seringkali disebut sebagai nilai tambah. Jadi kayak kalau kamu mau jual kerudung misalnya gitu, hanya kerudung apa namanya kayak kain segi empat yang kemudian digunakan untuk menutup kepala, itu kan nggak menjual, tapi dia harus menjual sesuatu yang ada nilai tambahnya. Jadi misalnya pakai kerudung ini membuat kamu jadi elegan, pakai kerudung ini membuat kamu jadi kayak tampil fresh, atau misalnya look profesional misalnya gitu kan. Jadi kamu nggak jual kerudung, kamu jual itunya kayak gitu. Nah hal yang lain juga saya pikir itu kan konsep dasar dari kapitalisme kan, karena kalau misalnya orang jual sesuatu hanya untuk sesuatunya aja, ya tidak membuat orang tertarik untuk membeli kan gitu ya. Nah, satu hal lagi, udahlah kapitalisme membuat adanya added value seperti itu. Kemudian kapitalisme di zaman internet digital seperti sekarang, dia kan bersaing dengan sesuatu yang membuat orang tertarik. Jadi kayak membuat orang mau nonton, mau buka gitu ya. Nah itu kayak apa namanya disebut sebagai marketing klik marketing. Jadi kayak orang kan dapat duit karena kliknya, karena view-nya, karena komennya kayak gitu. Nah saya pikir meniru orang yang disabel itu kan memberikan kesan sensasional ya. Jadi kayak dengan sensasi itu orang jadi mau nonton, mau buka, bahkan mau komen, walaupun komennya misalnya kayak mencaci maki orang yang itu, tapi kan orang seperti itu dapat uang dari situ kan algoritma nggak membuatnya jadi kalau negatif maka kemudian jadi negatif, positif jadi positif, nggak gitu kan. Tapi algoritma membuat jadi semua engagement dia berarti uang kan kayak gitu. Nah saya pikir orang-orang yang seperti itu ya mungkin Tuhannya duit gitu. Jadi kayak dia apapun dilakukan gitu ya demi untuk mendapatkan engagement, karena engagement berarti dia dapat uang gitu. Dapat uang ya berarti dia naik apa namanya apapun yang dia anggap sebagai bagian penting dari diri dia. Tapi gitu. Bisa menjawab jawaban selanjutnya. Menurut Anda apakah konten seperti ini bisa mempengaruhi cara pandang orang-orang terhadap teman-teman disabilitas? Saya pikir kalau kita lihat dari respon ya, maksudnya orang jadi marah, sampai kamu juga mewawancarai saya untuk urusan ini gitu ya, itu kan sebenarnya memperlihatkan bahwa ya baik lagi ya, common sense hal itu ada diterima gitu. Dan respon dari video yang seperti itu kan banyak sekali yang orang menghujat itu kan. Tapi balik lagi dalam ekonomi digital di mana dia bertumpu kepada engagement, itu engage gitu. Jadi apakah ini akan mempengaruhi orang disable? Iya, orang jadi sadar gitu mengenai keberadaan disable, bahwa perilaku seperti itu secara moral nggak bisa diterima. Dan saya pikir kita juga mesti sekarang mulai begini ya. Ada cara-cara ekonomi yang nggak bisa diterima, gitu. Ada cara-cara menjual yang mesti nggak boleh diterima, gitu. Kalau bisa itu di-ban aja ya, kayak gitu. Nah, saya pikir mungkin ini juga membuat kita menyadari bahwa ada satu praktek ekonomi yang orang menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan keuangan, untuk mendapat keuntungan. Dan saya pikir ini kita mulai menyadari bahwa hal itu tuh nggak bisa kita terima. Jadi artinya kalau ada orang yang seperti itu ya kita mesti take action ya. Misalnya kayak apakah mereport orang-orang seperti itu, maksudnya kayak video-video seperti itu harus di-report, harus di-ban misalnya, sehingga mereka kehilangan keuntungan ekonominya, karena mereka tujuannya kan itu. Jadi kalau misalnya kita cuma hujat aja gitu ya, tapi hujatan itu adalah bentuk engagement, ya dia untung gitu. Makanya kita harus membuat action untuk itu sehingga dia keuntungan ekonominya jadi hilang daripada itu. Nah saya pikir apakah itu akan mempengaruhi orang menjadi lebih ledek gitu ya terhadap mereka yang disable gitu ya. Ya saya pikir orang yang akan meledek akan tetap meledek gitu ya. Tapi sekarang kita punya kesempatan untuk memotong gitu ya, dan kemudian mengkampanyekan bahwa ada praktek-praktek ekonomi yang nggak bisa kita terima gitu. Dengan misalnya menggunakan gitu ya identitas gitu orang lain ya, menggunakan identitas, merendahkan identitas gitu ya, merendahkan situasi atau konteks hidup orang lain, bagaimanapun juga itu nggak bisa kita terima. Secara ekonomi, secara politik mestinya itu nggak bisa kita terima.
Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dihubungkan dengan pendidikan. Kalau misalnya tren tersebut kan tadi sudah Mbak sebutkan juga ya bahwa banyak memang yang sudah mulai sadar tentang dengan disabilitas. Tapi ada juga yang memang menikmati konten tersebut. Apakah itu menjadi indikator bahwa pendidikan kita saat ini itu gagal mendidik generasi saat ini menjadi generasi yang empati? Saya pikir gini ya, orang yang bisa menikmati konten yang menghina orang lain itu kan sebenarnya proyeksi dari diri dia sendiri ya. Jadi artinya kalau dia menikmati hinaan terhadap orang lain, mungkin dia kalau di BK kan kita ada konsep proyeksi ya. Mungkin dia sehari-hari memang menghina dirinya sendiri gitu. Jadi melihat dirinya buruk, melihat dirinya jelek gitu ya, hina, sehingga untuk menaikkan harga dirinya sendiri dari keterhinaan, dia mesti ngelihat orang lain ada yang lebih jelek dari dia, ada yang lebih buruk, lebih hina gitu ya, yang membuat dia bisa mengejek orang lain gitu, sehingga membuat dia feel better kan gitu. Jadi kayak gue hina nih, kayak gue sebenarnya lihat diri gue hina, tapi ini ada orang yang lebih hina, bisa gue hina, sehingga itu membuat dia kayak oh gue nggak seterhina itu gitu ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang bisa menikmati hal-hal seperti itu kan berarti dia orang yang problematik ya. Artinya orang yang punya problem psikologis yang perlu diselesaikan banget ya, perlu diproses gitu. Jadi apakah pendidikan gagal untuk itu gitu ya? Saya pikir iya dan tidak, dalam pengertian gini, pendidikan dalam pengertian persekolahan, dia itu kan tugasnya banyak banget ya, gitu. Walaupun diantaranya adalah kita ingin mendidik anak-anak yang bisa respect sama orang gitu ya, tapi kan itu nggak bisa dikerjakan hanya oleh sekolah aja, dan nggak bisa hanya pendidikan aja, pendidikan dalam pengertian di sekolah aja kayak gitu. Tapi itu juga mesti kita lihat lingkungan atau environment sosial kita. Misalnya gini, apakah kita terbiasa misalnya kayak di berita-berita kita melihat bagaimana orang mudah dihina oleh orang yang punya kekuasaan misalnya. Kemudian apakah anak-anak kita belajar bahwa kekuasaan dan uang bisa membeli harga diri misalnya gitu ya. Terus juga misalnya dia bisa lihat juga misalnya entah di sekolah, entah di rumah, atau entah dalam masyarakat gitu ya, orang bisa sangat mudah menghina orang karena situasi dirinya, entah itu disable, entah itu miskin, entah itu ras, atau apa gitu. Kalau anak-anak biasa itu melihat hal yang biasa dan nggak dilawan, anak-anak mungkin akan melihat bahwa hal itu nggak apa-apa. Jadi kayak disable adalah salah satunya aja gitu yang kelihatan, tapi hal yang lain mungkin berlaku untuk banyak hal gitu, misalnya kayak soal kelas sosial, soal agama, soal ras, mungkin dia belajar itu juga gitu dari kehidupan sosial. Jadi artinya apakah pendidikan gagal? Iya, dalam pengertian luas, pendidikan luas gitu. Juga misalnya kalau di keluarganya dia bisa melihat bapaknya mungkin merendahkan ibunya merendahkan dirinya. Kalau dia melihat merendahkan orang lain adalah hal yang biasa, dan kemudian dia menginternalisasi perasaan rendah kayak gitu, dan manusia kan nggak tahan dengan terus-menerus merasa dirinya rendah, maka dia membutuhkan orang lain yang untuk bisa lebih rendah supaya dia bisa punya harga diri kan. Nah jadinya kalau itu terjadi dalam pengertian masif, ya berarti kita institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi sosial kita gitu, itu punya masalah besar kalau anak-anak atau orang-orang banyak yang menikmati hal-hal seperti itu gitu ya. Nah di sisi lain mungkin sekolah sendiri juga ini jadi alat kita buat refleksi ya. Jadi artinya kita mesti melihat lagi apakah kita di sekolah dalam pengertian kita guru misalnya, atau kita sesama murid misalnya, apakah kita biasa untuk merendahkan orang lain gitu atas nama dia, misalnya dia salah pun gitu, apakah cara kita untuk kasih tahu hal yang salah itu dengan cara merendahkan dia gitu misalnya. Nah saya pikir situasi ini bisa jadi refleksi buat kita gitu, buat sekolah-sekolah kita, buat institusi sekolah kita gitu, bahwa kalau kita melakukan itu gitu ya berarti anak-anak terbiasa untuk membenci dirinya sendiri. Kalau anak membenci dirinya sendiri, dia membutuhkan orang lain untuk yang lebih buruk supaya dia bisa nggak terlalu mudah. Dan menurut Mbak, pendidikan ini justru membentuk karakternya si anak-anak ini, atau malah kayak ya udah gitu,
teman-teman ini kayak berempati mungkin sedikit atau enggak sama sekali. Ya problemnya kan sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau kita ngomong tentang empati, problemnya sekolah kita itu sangat kompetitif kan. Kompetisi itu kan menghindari empati. Jadi kayak kalau kamu berkompetisi gitu ya, kamu diajarkan untuk tak peduli sama orang lain kan, kamu hanya peduli sama diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak kalau kita misalnya lihat problem kita di dunia pendidikan ya, yang berkaitan dengan hal ini, problemnya adalah kompetisi. Kalau sekolah kita itu sangat kencang kompetisinya, artinya hampir di segala lini adalah kompetisi ya. Misalnya kayak nilai kamu harus yang paling bagus dalam ranking, kamu harus ikut lomba-lomba untuk membuat kamu berprestasi gitu ya. Jadi kayak norma prestasi diukur dari kalau kamu juara gitu. Itu problem utama tuh di dalam pendidikan kita. Kalau kita ngomong tentang empati, kan kompetisi nggak akan membuat kamu empati sama orang. Kamu tuh ingin meninggalkan orang lain, kamu ingin mengalahkan orang lain. Untuk mengalahkan orang lain, kamu nggak bisa empati kan? Gitu. Jadi kayak semakin siswa kita itu kompetitif, nggak usah ngarep dia empati gitu. Gimana kamu bisa mengalahkan orang kalau kamu berempati terhadap kekalahannya gitu ya, misalnya ya, kayak ketertinggalannya gitu kan. Kompetisi kan harusnya kamu bangga jadi yang terbaik, dan kamu nggak diajarkan bahwa ada orang nggak terbaik, walaupun mungkin dalam situasi kayak gitu itu kan sebuah sistem yang designed to fail everyone. Kayak misalnya di kelas gitu ya, misalnya di kelas kita ada ranking 1, 2, 3, 4 gitu, ranking 1, 2, 3 gitu misalnya, kan bisa jadi sebenarnya ranking 1, 2, 3 tuh beda nilai cuma 0, berapa kan, sehingga kan meaningful banget kan gitu. Misalnya kayak di kelas kamu dia, misalnya kalau di kelas kita misalnya, kalau nilai paling tinggi 4, kemudian ranking pertama itu 3,8, ranking kedua 3,7, ranking ketiga 3,6, apa artinya sih 0,1 perbedaannya? Bedanya nggak ada bedanya kan sebenarnya. Anak-anak yang dapat 3,8, 3,7, 3,6 mungkin dia berada di dalam satu rentang klaster yang sama kan kalau misalnya kita buat klasifikasi gitu. Tapi kan kalau di ranking, kemudian yang dapat paling nomor 1 akan merasa kayak dia tuh paling hebat. Yang nomor 2 mungkin dia merasa kayak gue nggak hebat, apalagi kalau misalnya dia berpikir gue harus juara gitu misalnya gitu. Yang ranking kedua kan merasa gue nggak hebat karena gue nggak juara 1, walaupun sebenarnya itu cuma 0,1 bedanya gitu. Gimana kamu ingin menemukan empati dari satu situasi gue paling bagus, gue kalah gitu. Jadi kan gue harus juara, maka sulit untuk melihat bahwa gue berempati sama orang yang kalah, karena pada dasarnya kan aku senang aku menang kan gitu ya. Begitu juga misalnya buat yang kalah gitu, bagaimana kamu bisa berempati kepada yang menang sementara kamu sibuk melihat diri kamu less than that people kan gitu. Sementara empati kan belajar untuk menempatkan diri dari sisi orang lain kan gitu kan. Nah saya pikir konteks pendidikan yang seperti itu yang problematis gitu, karena kita bisa aja misalnya mengajarkan kompetisi gitu kepada anak-anak sejauh kita udah benar-benar mengajarkan kolaborasi. Jadi kayak kalau kita benar-benar mengajarkan dari kolaborasi, misalnya kayak dari playgroup, dari TK, dari SD, dari SMP gitu, nggak ada kompetisi, kamu ajarin bagaimana orang berkolaborasi, dan kolaborasi kamu akan menemukan empati. Baru misalnya ketika kamu kuliah gitu ya, kamu baru berkompetisi, itu kan sesuatu yang lain. Kayak kamu berkompetisi dengan teman kamu, itu berbeda dengan kamu berkompetisi dengan lawan kamu. Tapi kalau misalnya kayak coba aja, kalau misalnya kamu punya teman dekat gitu ya, kamu berkompetisi sama dia, kamu belajar bersama gitu, terus kamu berkompetisi, kamu tahu bahwa dia cuma sparring partner. Kayak kita tahu bahwa dalam situasi kayak gitu, kalau kamu berkompetisi sama teman kamu gitu ya, yang kamu tahu kejagoan dia kayak gimana, kamu kan nggak bisa kayak gue paling jago, karena kamu tahu bahwa dia juga jago, cuman semacam kayak sekarang gue lebih bisa aja, tapi kamu nggak melihat diri kamu sebagai juara banget kan. Tapi kan itu yang nggak ada di sekolah kita, saya pikir ya, kayak kita nggak belajar. Sekarang itu dari TK aja kompetisi kok, gitu kan, banyak banget kompetisi gitu kan. Juga misalnya mau masuk sekolah harus kompetisi, masuknya harus kompetisi gitu kan, misalnya bahkan misalnya ada syarat masuk jalur prestasi misalnya gitu kan, sehingga itu udah anak-anak udah membangun karir untuk berkompetisi dari sejak muda gitu. Artinya apa? Artinya dia terbiasa untuk
gue harus yang paling baik dari orang lain dan orang lain harus gue kalahkan. Bagaimana kita akan membangun empati dari situ? Nah, kalau ketiadaan itu gitu ya, maka orang akan sangat gampang untuk pengen jago gitu. Dan kalau misalnya dia nggak bisa nyari cara yang baik dan benar, karena cara yang baik dan benar itu lebih susah, dan sekarang bisnis klik memberikan nggak usah baik, yang penting engage. Ya kamu bayangin orang dengan sistem pendidikan yang kayak gitu kemudian masuk di dalam market yang kayak begini, ya dia menggunakan apa aja kan jadinya gitu. Yang penting gue jago, yang penting gue berhasil, yang penting ibaratnya gini, sekarang itu ya kayak kalau tabungan gue isinya 2 miliar, semua orang pasti akan tunduk, akan kagum. In some point mungkin iya gitu, orang jadi kayak kagum sama orang yang punya jabatan, punya posisi, punya uang lebih banyak, dan nggak berpikir kayak dia dapetnya dengan cara kayak gimana ya, dia dapetnya dengan cara-cara apa ya. Kan kadang-kadang kita cukup bangga, cukup kagum sama orang yang kaya gitu, tanpa kita bertanya wait, dia dapetnya gimana tuh bisa kayak gitu ya, dengan cara apa ya, kayak gitu ya misalnya. Nah itu yang yang sering kali kita lupa gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Tadi kan gue juga sudah menotis beberapa hal. Itu seperti kalau misalnya pendidikan kita itu memang mengedepankan kompetisi daripada kolaborasi. Kira-kira nih Mbak, apakah ada sistem pendidikan yang mungkin dia tuh seimbang antara dua hal tersebut hingga si peserta didik ini bisa mendapatkan jiwa kompetisi, namun dia juga bisa mempunyai empati yang biasanya diajarkan dari kolaborasi. Ya mungkin kalau 50-50 ya susah, karena kita juga mesti ngomong kayak perkembangan kayak gitu. Misal kayak anak kecil ya, misal kayak TK gitu ya, ketika dia baru belajar untuk kenal orang, tapi kalau misalnya dari TK dia diajarkan kenal orang lewat sistem kompetisi, kan nggak bisa ya. Begitu juga misalnya kita seringkali mendidik itu tuh nggak bisa cepet. Kayak kalau kamu mau nanam pohon gitu ya, kamu ingin memanennya cepat, kamu harus nanam bayam cepet tuh gitu. Tapi kan bayam itu umurnya kan cuma 3 bulan kan, kayak cepet gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen bikin rumah, kamu nggak bisa dari batang bayam gitu, kamu harus dari batang jati nggak bisa 3 bulan aja masih pendek banget kan gitu kan. Nah jadi sekarang kita tuh berhadapan dengan manusia kan, manusia itu lebih susah lagi ya, karena kita di dalam perut ibu aja untuk jadi manusia nggak 9 bulan, untuk bisa kayak jalan aja kayak butuh tahun misalnya gitu. Jadi manusia itu makhluk yang lambat ya sebenarnya, dan dia nggak bisa dipupuk gitu. Kalau misalnya kayak pohon mungkin ya, kayak kamu mau bikin cepet gede nih gitu, misalnya kayak kasih pupuk gitu ya, misalnya jadi cepet gitu ya, tapi ya kamu nggak bisa kuat kan gitu ya. Tapi kan mungkin pohon-pohon tertentu emang nggak perlu kuat, misalnya kayak bayam 3 bulan, dibikin jadi 2 bulan, jadinya bayam aja gitu ya, dia nggak bisa jadi kayak ada batangnya, nggak mungkin ya dipupuk kemudian dia jadi punya batang yang bisa kita pakai buat apa gitu. Nah manusia lebih gitu, dia nggak bisa dipupuk kayak begitu, jadi kayak dia mungkin bisa dikasih gizi yang bagus gitu ya, dikasih makanan yang bagus, tapi dia akan tetap lebih lama untuk tumbuhnya, dalam pengertian dia nggak bisa dipercepat gitu. Dia bisa tumbuh hanya dalam rentang potensinya. Kalau kita di BK kan potensinya kan misalnya gitu, dia bisa dioptimalkan potensinya, tapi dia nggak bisa lebih dari itu. Nah jadi begitu juga dengan kolaborasi dan kompetisi gitu. Membuat orang bisa kolaborasi itu tuh nggak gampang gitu. Misal kayak di kuliah di kita, misalnya kalian 16 kali pertemuan, diajarin dengan macam-macam metode gitu, dengan saya berpikir agar kalian bisa berkolaborasi gitu. Misalnya contoh yang paling gampang, misalnya menyusun ruangan untuk membuat kelompok yang rapi, ya membutuhkan kolaborasi kan. Berapa kali pertemuan itu kalian bisa langsung begitu kan gitu ya gitu. Berapa kali pertemuan tuh kalian untuk bisa menyusun sesuatu yang sangat konkret gitu. Nah saya ingin mengatakan bahwa membangun kolaborasi itu takes time gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya dia diinterupsi dengan sesuatu yang bertentangan dengan itu, yaitu kompetisi misalnya, dia akan nggak tumbuh dengan kokoh gitu jadinya. Jadi saya pikir kalau kita ingin menumbuhkan, jadi kita harus milih gitu ya. Misalnya kita pengen manusia yang jago, atau kita ingin manusia yang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama gitu. Nah satu hal tentang manusia adalah nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri, nggak ada manusia yang
paling jago kemudian dia hidup sendiri, itu nggak ada. Semakin jago seseorang semakin dia butuh orang lain. Contoh misalnya kayak raja kan manusia paling jago tuh gitu. Coba raja nggak ada pelayannya, nggak jadi raja dia kan, kayak gitu kan gitu. Begitu juga siapa sih yang di kita nih di modern paling jago, misalnya kayak presiden, perdana menteri, coba nggak ada menteri-menterinya, coba nggak ada direktur-direkturnya gitu, dia nggak jadi siapa-siapa kan pada dasarnya gitu. Artinya saya mau mengatakan bahwa lebih penting kita membangun kolaborasi, karena manusia itu dari keberadaannya kan kolaborasi ya, kita kan kolaborasi ayah dan ibu gitu ya. Kemudian ketika kita lahir, manusia lain harus merawat kita besar, manusia lain harus mendidik kita. Jadi kolaborasi adalah sifat natural kita in some point gitu, tapi point yang lain adalah dia harus dibangun. Jadi lebih baik kita membangun pendidikan yang memaksimalkan kemampuan kolaborasi kita karena dia lebih natural dari diri manusia gitu. Baru kemudian bila kita tahu kompetisi untuk apa dan apa gunanya buat spesies kita gitu ya, pentingnya buat spesies kita, baru kita bisa mengedepankan kompetisi. Karena kalau sekarang misalnya kita ingin kompetisi itu apa poinnya? Misalnya kayak kita mau jadi yang paling jago, terus kenapa? Apakah memaksimalkan potensi manusia nggak bisa dilakukan tanpa kompetisi? Ya, kan kita nggak pernah bertanya itu, kita semacam kayak take it for granted, menganggap begitu saja bahwa kompetisi membuat kita lebih bagus. Karena kita nggak mungkin, kita belum mencoba kolaborasi untuk lebih bagus. Tapi di sisi lain, kenapa kompetisi itu jadi pilihan yang pilihan buat pendidikan kita gitu? Balik lagi karena sistem ekonomi kita kan sistem ekonomi kapitalis ya, yang nilai utamanya adalah kompetisi. Karena dengan kompetisi kamu bisa dapat untung lebih banyak, gitu ya. Jadi kalau kita hidup dalam masyarakat yang normanya adalah keuntungan, gitu, dan ide utama harga diri kita adalah prestasi, gitu ya. Ya kita hidup dalam sistem, nah itu adalah sistem kapitalisme ya, itu hidup sistem yang kapitalistik gitu. Itu kita terima sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang alamiahnya manusia itu baik nggak lahir karena dia yang paling jago kan. Gitu. Oke, mungkin sampai di situ aja wawancara kita hari ini. Terima kasih atas jawabannya, sangat banyak insight-nya yang kita dapat hari ini, sangat daging sekali. Halo, selamat siang Kak. Siang. Di sini kita lagi sama Kak siapa? Kak Eka. Kalau boleh tahu, Kakak dari jurusan mana dan dari prodi mana? Aku dari prodi komunikasi. Oke, nanti langsung aja ya Kak. Menurut Kakak sendiri nih tentang tren penurunan disabilitas di TikTok ini yang lagi naik gimana sih Kak? Menurut aku nih ya, tren ini tuh kurang tepat. Karena disabilitas itu bukan hal yang pantas dijadiin buat bercandaan. Nah, walaupun tujuannya buat hiburan, tapi menurut aku tuh nggak pantas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Kakak nih, kalau misalnya konten itu tuh naik di TikTok, apakah itu akan berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu sendiri? Menurut aku itu bisa berdampak ya, karena konten seperti itu dapat membentuk stigma dan membuat disabilitas yang sesuatu yang lucu oleh orang, bukan kondisi yang harus diperhatikan. Lanjut nih Kak, fenomena ini kan bisa dikaitkan dengan krisis empati. Kalau menurut Kakak sendiri nih, kaitannya tuh apa sih sama krisis empati di generasi kita? Bisa iya, tapi nggak semuanya ya. Lebih tepatnya ini itu tantangan empati di era media sosial, karena orang sering fokus pada rasa. Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang pendidikan nih, menurut Kakak nih apa yang kurang nih kalau Kakak? Kenapa empatinya bisa berkurang kalau misalnya dilihat dari sudut pandang pendidikan? Menurut aku karena pendidikan karakter itu belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat pendidik. Jadi ditambah pengaruh media sosial yang kuat dan kurang interaksi langsung dengan beberapa. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau misalnya nih dari pandangan Kakak, bagaimana peran pendidikan dalam membangun empati dan kesadaran sosial? Menurut aku tuh pendidikan penting ya untuk membangun empati lewat pembelajaran nilai, diskusi sosial, dan kegiatan nyata seperti pengabdian masyarakat agar mahasiswa lebih peka dan bertanggung jawab. Oke, sekian ya ini wawancara kita sama Kak Echal hari ini. Terima kasih buat Kak Echal udah menyempatkan waktunya. Bye. Halo Kak, selamat siang. Dengan Kak siapa dari prodi apa? Fakultas apa?
Saya Zara Siti dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2024. Oke, langsung aja ya Kak. Ya, Ya, pertanyaan pertama itu gimana sih pendapat Kakak tentang tren TikTok parodi disabilitas? menurut saya tren TikTok disabilitas itu kurang tepat karena menjadikan kondisi penyandang disabilitas sebagai bahan bercandaan. Terus mungkin ada yang menganggap itu sebagai hiburan. Tapi kan bagi penyandang disabilitasnya sendiri, konten tersebut itu terasa tidak menghargai dan bahkan menyakitkan hati mereka. Nah, saya rasa mungkin kalau misalnya membuat konten harus berhati-hati agar tidak merugikan orang lain. Yang kedua nih menurut Kakak, apakah konten tersebut berdampak pada cara pandang masyarakat sama orang-orang disabilitas? Menurut saya cukup terdampak ya, karena ada pengaruhnya. Kalau masyarakat kan sering melihat konten yang menekankan disabilitas atau lama-kelamaan itu mereka bisa menganggap itu tuh sebagai hal yang normal, padahal itu nggak boleh. Nah, akibatnya itu muncul stereotip atau anggapan yang kurang tepat baik terhadap penyandang disabilitas sendiri, padahal mereka juga kan memiliki hak dan kemampuan untuk yang sama untuk dihargai. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apakah fenomena ini bisa dikaitkan dengan krisis empati di kalangan generasi muda? Kalau menurut saya ada kaitannya, tetapi tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua generasi muda itu mengalami krisis empati. Mungkin sebagian orang terlalu fokus pada konten yang viral itu, yang lucu itu, sehingga kurang memikirkan perasaan orang lain. Tapi menurut saya konten itu bukan lucu sama sekali, karena itu apa ya? Dibuat bercandaan padahal sebenarnya nggak boleh. Nah, jadi yang terlihat adalah kurangnya kesadaran terhadap dampak yang bisa ditimbulkan oleh konten tersebut, karena itu bisa menyakiti hati para penyandang disabilitas. Pertanyaan selanjutnya nih, dari sudut pendidikan, apa yang menyebabkan kurangnya empati ini sama orang-orang yang baru penyandang disabilitas? Dari segi pendidikan, kalau dari pendidikan salah satu penyebabnya itu mungkin karena pembelajarannya sering lebih fokus pada akademik. Terus juga mereka kurang peduli ya terhadap kondisi sosial. Selain itu mungkin semua orang juga kan mendapatkan pemahaman tentang keberagaman atau bagaimana menghargai orang yang memiliki kondisi berbeda. Jadi kurangnya literasi digital juga menjadi sebagian orang belum memahami batas antara humor dan tindakan yang bisa menyakiti orang lain. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, gimana peran pendidikan dalam membangun empati dan kesadaran sosial? Menurut saya sendiri, pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting. Sekolah dan lingkungan belajar juga tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai seperti menghargai kebenaran, terus peduli terhadap sesama, dan juga bertanggung jawab atas tindakan kita. Nah, melalui berbagai kegiatan diskusi dan pengalaman langsung berinteraksi dengan orang lain itu peserta didiknya bisa belajar memahami perasaan orang lain dan menjadi lebih empati terhadap kondisi yang berbeda dari dirinya. Gitu. Oke, halo Kak, ini dengan Kakak siapa dari Fakultas apa, jurusan apa? Aku Juli dari Prodi Pendidikan Fakultas Jadi langsung aja ya Kak ya. Gimana sih pendapat Kakak tentang tren parodi disabilitas di TikTok? Kalau menurut aku pribadi sih itu sangat gak cocok ya untuk jadi suatu tren karena dilihat dari tren tersebut terlihat kayak apa ya apa sih suatu hal yang seperti disabilitas seperti itu tuh dijadiin parodian itu sangat amat terlihat seperti orang yang punya empati. Terus yang selanjutnya,
menurut kakak konten tersebut tuh bisa berdampak sama cara pandang masyarakat nggak sih sama terhadap orang-orang penyandang disabilitas ini? Pastinya bergantung sih, karena kalau misalnya itu jadiin suatu tren gitu ya, orang tuh pastinya jadinya menormalisasikan suatu tren yang lonceng mengenai disabilitas sendiri gitu, dan hal tersebut membuat satu pandangan dimana kayak oh itu lucu normal kok itu sih. Lalu menurut kakak fenomena ini bisa dikaitkan nggak dengan kayak krisis empati sama anak-anak di generasi muda sekarang? Bisa sih, tapi itu nggak bisa dijadiin patokan kalau misalnya generasi muda sekarang tuh minim empati gitu, karena di media sosial sekarang tuh kan di utama ini tuh sebagaimana apa ya, seberapa viral konten tersebut gitu kan, tanpa mikir kayak oh itu dampaknya gimana gitu, jadi bisa tapi nggak bisa dijadiin patokan gitu. Lalu selanjutnya dari sudut pandang pendidikan, apa yang menyebabkan ini tuh kayak kurang berempati, kurang respect dari segi pendidikan itu? Pastinya kalau dari segi pendidikan sendiri pastinya ini sangat amat tidak mencerminkan orang yang berempati gitu ya, karena suatu perbedaan itu nggak sebaiknya itu dijadikan patokan, karena hal tersebut bisa membuat orang atau penyandang disabilitas itu merasa seperti apa ya, didiskriminasi gitu. Dan dari pendidikan sendiri harusnya membuat suatu pendidikan yang jelas yang membuat para siswa maupun mahasiswa itu mempunyai karakter yang jelas berempati gitu kepada orang-orang yang berbeda gitu. Oke, menurut kakak gimana peran pendidikan dalam membangun empati dan kesadaran bersama masyarakat? Peran pendidikannya sendiri pasti kan penting, seperti tadi aku bilang, mungkin dari setiap sekolah maupun setiap perguruan tinggi itu membuat lingkungan di mana kita tuh membekali para siswa dan mahasiswa itu tidak hanya dari pengetahuan ilmu saja, tapi juga membuat karakter siswa dan mahasiswa itu memiliki jiwa empati gitu, memiliki pola pikir di mana gak sebaiknya kita jadikan perbedaan tersebut tuh menjadikan hal lucu seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat siang Kak. Iya. Kita di sini ngobrol dengan kakak siapa nih? Ya, salam kenal sebelumnya. Aku Ani. Dari prodi apa, fakultas apa nih Kak? Ya, aku dari Prodi Buka, Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak Boleh, pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih Kak, gimana sih pendapat kakak tentang tren parodi disabilitas di TikTok belakangan ini? Kan kayak banyak banget ya Kak tren parodi kayak gitu. Iya benar-benar. Kalau menurut ini kan dari pandangan aku sendiri ya Kak ya. Sebenarnya tuh aku sangat-sangat menyayangkan ya banyak influencer-influencer muda yang malah menormalisasikan parodi dari teman-teman kita yang disabilitas ini gitu loh. Kayak seakan-akan ini bukan sesuatu hal yang serius gitu kan ya bagi, dan jatuhnya itu pasti menyakitkan dong bagi orang. Ya syukur kita tidak mengalami hal tersebut, tapi aku yakin sekali untuk teman-teman kita yang disabilitas itu pasti nyakitin hati mereka banget gitu, karena itu sesuatu hal yang emang bener-bener mereka mengalami dan hidup bersama dengan disabilitas itu gitu. Oke, menurut kakak lagi nih, apakah konten tersebut berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas? Apakah tentu saja berdampak ya, karena sejak awal masyarakat kita ini, sedihnya ya, masyarakat kita ini tuh menganggap kalau disabilitas itu, kalau dari yang aku tangkap, seakan-akan tidak memiliki hak untuk hidup, ya kan? Jadi banyak hal-hal yang ada di sekitar kita itu sebenarnya tidak ramah akan teman-teman kita yang disabilitas. Terus ditambah kayak hidup mereka aja udah berat gitu loh, terus kayak ditambah sekarang mereka harus mengalami mocking seperti ini dan malah dinormalisasikan oleh teman-teman, bukan teman ini jatuhnya ya, ya oleh influencer muda ini gitu kan, kayak seakan-akan dinormalisasikan untuk menganggap itu jatuhnya dihumanisasi lagi gitu loh terhadap teman-teman kita yang dia untuk hidup saja sudah sulit, dan kesulitan di hidupnya. Betul banget nih, soalnya kayak sebenarnya di kita pun transportasi umum aja jarang ya Kak? Benar banget, iya. Sesederhana transportasi umum, jalan-jalan di sekitar aja tuh udah sulit untuk teman-teman kita yang disabilitas, terus kayak gitu masih ditambahkan lagi gitu loh kesulitannya mereka. Benar banget. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah fenomena ini bisa dikaitkan dengan krisis empati di kalangan generasi muda? Tentu saja bisa. Ini udah dipastikan sih salah satu alasannya ya, salah satu alasan kenapa mereka tuh bisa mocking teman-teman kita yang disabilitas ini pastinya karena kurangnya empati gitu kan. Dan lagi-lagi sedihnya yang aku tangkap ke generasi-generasi, baik generasi dahulu yang sekarang ataupun kayak generasi yang akan datang, sedihnya adalah aku tidak menemukan empatinya mereka itu terasa gitu loh. Mungkin ada orang-orang, tapi itu seringkali ketika dia memiliki empati yang tinggi tuh antara dia antara dia memiliki masa lalu yang mengharuskan dia memiliki empati yang tinggi, atau seseorang yang lahir dengan itu, tapi untuk pendidikannya sendiri itu kita nggak ada gitu loh, untuk menghadirkan empati itu.
Oke, tadi kan sudah sempat kasih juga ya tentang pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan nih Kak, kira-kira apa yang menyebabkan tren ini jadi denormalisasi Kak? Oke, kalau menurutku sendiri, balik lagi ke jawabanku yang sebelumnya, yaitu salah satunya adalah generasi muda kita itu nggak pernah diajarkan bagaimana sih kita caranya memiliki empati terhadap orang lain gitu kan, terhadap teman-teman kita yang sedang atau memiliki kesulitan gitu loh. Sebenarnya kita itu kan selalu diajarkan soal perbedaan ya. Iya, Sebenarnya betul. disabilitas ini kan teman-teman kita yang memiliki entah spesial gitu kan yang dari kita ya, punya sesuatu yang berbeda dari kita gitu. Kita memang selalu diajarkan akan perbedaan, akan toleransi, tapi apa ya, toleransi kita terhadap perbedaan itu sendiri tuh masih dikotak-kotakan hanya sebagai suku, hanya sebagai ras, hanya sebagai agama, padahal perbedaan itu jauh lebih luas spektrumnya daripada itu gitu kan ya. Dan karena kita hanya diajarkan hal itu, jadinya kayak perbedaan salah satunya adalah kondisi fisik, ya kan. Itu kan jatuhnya disabilitas itu kan banyak ya jenisnya ya, baik secara fisik maupun neurodivergent atau semacamnya. Karena kita nggak pernah diajarkan perbedaan itu, jadinya tuh kita tidak menganggap itu sesuatu hal yang istimewa gitu dari mereka, alih-alih itu sebagai sesuatu yang harusnya apa ya, memalukan gitu loh. Jadi ya itu balik lagi ujung-ujungnya jadinya generasi kita tuh menganggap seakan-akan orang yang disabilitas, orang-orang yang cacat gitu kan, dia lebih rendah karena memiliki keburukan gitu lah dalam dirinya. Tuh. Oke, kan tadi kan suruh bahas tentang pendidikannya bagaimana. Kalau misalnya Kakak sendiri, apakah ada solusinya dari bidang pendidikan untuk mengatasi dari nilai empati tersebut? Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya, karena tadi aku bahas kita tuh cuman dikasih toleransi terhadap perbedaan itu baru di beberapa seksi saja gitu kan. Aku berharap kedepannya pendidikan Indonesia ini juga mengajarkan kalau misalnya perbedaan itu bukanlah kecacatan, ya kan? Perbedaan itu hanya spektrum. Perbedaan itu bukan ketika kamu berbeda warna dengan orang lain, bukan berarti kamu cacat, bukan berarti kamu tidak berhak dianggap sebagai manusia gitu loh. Aku berharapnya ya, iya semoga kedepannya pendidikan Indonesia itu dia bisa tadi menganggap ya balik lagi kalau misalnya perbedaan itu bukan sesuatu hal yang tidak normal gitu, dan untuk dan tidak mengkotak-kotakan lah, dan tidak mengkotak-kotakan perbedaan karena kata dari beda itu sendiri saja spektrumnya sudah luas. Oke, tadi kita udah dengar banyak opini dari kakaknya dan juga udah nambah insight kita. Terima kasih banget ya Kak. Oke, sama-sama. Halo Kak, di sini kita bicara masyarakat ini. Halo Kak Wati, aku Hanum dari BK 2025. Salam kenal Kak. Kayak langsung ke pertanyaan aja ya. Iya. Menurut Kakak gimana pendapat Kakak tentang tren disabilitas di TikTok? Kalau misalnya menurut saya ya, yang saya tangkap dari tren disabilitas itu minimnya empati itu mungkin dari kegagalan lingkungan mendidik dia sejak kecil gitu. Karena namanya empati itu kan pasti dilatih dan diajarkan. Anak kecil itu kan dulu mereka seperti kanvas yang putih, mereka itu mengcopy atau kayak mengikuti apa yang lingkungannya ajarkan gitu. Nah, jadi dengan mereka melakukan hal seperti itu menunjukkan bahwa lingkungan mereka itu seperti apa. Ketika mereka melakukan itu tanpa kayak menempatkan diri mereka ke sepatu yang mereka ejek, itu tuh pasti seharusnya kalau misalnya mereka dibiasakan, kalau misalnya hal itu tuh jelek, dibiasakan dari kecil, pasti mereka bakal merasa tidak enak gitu. Bahkan kayak mengambil videonya pun pasti mereka bakal, aduh kayaknya salah deh. Tapi ini mereka kan mereka mengambil video, terus mereka ada yang sampai mengambil endorsean kan ya. Terus mereka mencet posting sampai yang saya lihat-lihat itu di call out atau kayak dikasih tahu kalau itu salah itu tuh agak lama dari postingan video itu dibuat gitu. Berarti itu mereka itu udah merasa itu salah dong, sampai orang itu nge-point out kalau itu salah gitu. Jadi mereka bagi saya itu kayak tidak terpoles gitu empatinya sebagai seorang manusia. Kurang etis gitu ya? Iya, kurang etis. Oke, lalu menurut Kakak konten tersebut tuh berdampak gak sih sama masyarakat soal orang-orang yang disabilitas ini? Oh, berdampak banget. Karena
seperti yang saya bilang tadi kan jadi sebelum mereka di-call atau mereka dikasih tahu kalau misalnya itu salah, itu tuh video-video itu tuh di-upload di sosial media itu dalam waktu berbulan-bulan gitu. Dan itu saya lihat ada yang satu video itu like-nya 14 juta, itu 14 juta orang Indonesia menganggap itu lucu gitu. Jadi bayangin kalau misalnya 14 juta orang di Indonesia yang tersebar gitu, terus kalau misalnya mereka di ruang umum, mereka melihat teman-teman disabilitas kita, mereka menganggap itu sebagai sebuah hiburan. Terus bayangin mereka melihat anak-anak disabilitas ini, mereka malah menahan tawa gitu di tempat umum. Itu tuh pasti membuat kita marah ya, pasti membuat kita marah banget. Dan pasti sangat berdampak kayak konten-konten begini karena mereka pikir itu cuma candaan gitu. Ada salah satu klarifikasi satu influencer yang membuat video itu, dia bilang itu kayak saya tidak berniat untuk menyudutkan pihak tertentu, saya cuma mau menghibur. Itu kan klarifikasi itu gak masuk akal. Maksudnya siapa yang terhibur? Siapa yang terhibur dengan konten itu gitu. Berarti kalau misalnya media pikir ada yang terhibur dengan konten itu, berarti marketnya ada dong. Marketnya memang sudah ada gitu. Ada yang memang merasa terhibur dan memang banyak jutaan gitu. Dan karena menjadi tren, malah makin merusak pikiran-pikiran rakyat kita yang memang sudah memikirkan kayak itu tuh lucu. Bagi saya begitu sih. Oke, mungkin dari kita ambilnya dari sudut pandang pendidikan, karena kita kan juga sebagai anak pendidikan merespon hal ini tuh dengan sikap yang kayak harusnya lebih empati. Menurut Kakak gimana peran pendidikan dalam membangun empati orang-orang sosial media? Bagi saya peran pendidikan itu penting buat memicu tumbuhnya empati anak-anak kita gitu. Tapi sayangnya yang saya lihat ini dan yang saya yang saya alami pas kecil itu, kita tuh minim sekali kayak ada pelajaran tentang untuk entah itu mental health atau kayak tentang menumbuhkan rasa simpati dan empati ke orang lain. Itu jarang. Jadi kita dari kecil itu pelajarannya itu selalu teknis. Pokoknya MTK itu gini, pokoknya mutlak gitu. Kita tuh seolah-olah tidak menerapkan yang katanya PKN kita hidup itu tidak sendiri, kita itu makhluk sosial. Tapi entah kenapa di pengaplikasian pendidikan yang sekarang, saya nggak tahu ya kalau misalnya yang anak-anak sekarang gimana, tapi waktu yang saya alami seolah-olah mereka itu nggak mengaplikasikan itu gitu loh. Jadi bagi saya pendidikan itu penting buat memicu tumbuhnya empati, karena ketika lingkungan si anak ini gagal seperti yang kata saya bilang tadi, ketika orang tuanya tidak bisa menumbuhkan empati di anak ini, seharusnya lingkungan seperti sekolah itu bisa mengajarkan gitu. Tapi sejauh ini mungkin pengaplikasiannya belum lebar ya. Yang saya dengar sekarang SD itu udah ada BK gitu. Cuma masih sedikit yang SD itu masih ada yang udah ada BK. Sekarang tuh rata-rata baru SMA kita mempelajari kayak mental health itu gimana gitu melalui BK. Itu pun BK masih dengan waktu pelajarannya yang sedikit sekali bagi saya.